saya menduga mungkin masalah pemaksulan Gibran ini bukan pemaksulannya yang masalah. Yang menjadi problem siapa yang menggantikan. Itu persis. To the point aja. Nah, yang merusak ini ya politik aja. Nah, soal politik nih, mumpung saya nanya nih, ini di luar ekonomi. Ada kemarin ada saling upload makan siang Wapres dengan Pak Dasko. Itu pertanda apa Pak menurut Bapak? Jadi saya kadang-kadang tuh begini. Kadang-kadang tuh siapa tahu Allah sebenarnya semakin ingin membuka sesuatu aib yang disembunyikan. Saya kasih contoh gini. Ya. Gimana nih Pak? Foto presiden di Solo menghadap Jokowi. Oke. Secara logika itu adalah skenario Allah membuka aib. Coba bayangkan, Presiden Prabowo duduk di pojok meja. Secara protokoler, orang yang duduk di pojok meja, tanda kutip itu kasta terendah. Oke. Kalau kita makan yang di pojok meja itu biasanya nggak kebagian makan tuh. Jauh semua makanan. Iya. Di Lala, di depan, itu ada Wapres dengan ibunya, bapaknya. Yang saat itu yang menarik adalah Pak Prabowo duduk di pojok meja, menghadap maju lagi begini. Orang yang maju itu adalah staf yang paling lagi ketakutan. Jadi tuh. Ya kan? Jadi Allah menunjukkan aib keluarga Jokowi meminta presiden menghadap ke wakil presiden kebetulan anaknya. Itu cara Allah. Nah, saya tidak tahu kemarin apa kaitannya Dasko dan dia upload foto itu. Apa dia upload foto itu? Kita tahu Dasko adalah Prabowo, Gibran adalah Jokowi, ya kan? Kira-kira begitulah. Nah, simboliknya ya. Tapi tahu-tahu dibalas dengan ketidaksadaran, bikin ulah pada saat di Batu Jajar. Banyak sekali orang Nah, ini skenario Allah. Langsung Nah, siapa tahu memang Allah sedang menolong bangsa ini membuka aib-aib yang harus disingkirkan segera untuk meluruskan kembali bangsa. Iya. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Berarti bukan karena simbol itu makan bersama, berarti keinginan Pak Said Didu dan juga para itu forum purnawirawan itu untuk mengganti Gibran itu nggak, kalau saya ditolak sama Pak Dasko. Saya membaca, saya menduga mungkin masalah pemaksulan Gibran ini bukan pemaksulannya yang masalah. Yang menjadi problem siapa yang menggantikan. Itu persis. Siapa tahu itu penyebabnya, sehingga kan begini. Surat ini kan tidak diterima, tidak dibuang. Masih menggantung. Menggantung. Iya. Nah, kalau dia sudah menolak Gibran, dibuang dong. Iya. Tapi nggak dibuang juga. Nggak dibuang juga. Artinya lagi digoreng-goreng nih. Belum deal sama penggantinya ya. Nah, siapa penggantinya? Kalau saya ditanya, daripada ribut siapa penggantinya, kosongin aja lah. Oh gitu? Ya. Karena pernah ya? Berkali-kali. Berkali-kali kan kosong pernah. Hatta. Ya. Hatta kan cuma berapa tahun? Iya benar. Habis itu Pak Harto, kosong loh. Sri Sultan. 67 ke 65 ke 71 kan nggak ada Wapres tuh. Habis itu Habibie. Habis itu Megawati, nggak punya Wapres loh. 4 kali kita nggak punya Wapres, nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah, kalau dikosongkan. Jadi kalau daripada ribut-ribut, kalau kalian berebut terus ya udahlah. Wah ini menarik. Untuk menghindari konflik, mendingan dikosongin. Iya, daripada kenapa lu yang dapat? Ya udahlah, sama-sama nggak dapat lah. Iya. Ini pikiran-pikiran liar aja demi keselamatan bangsa dan negara. Daripada begini terus. Nanti ada yang berpikir liar lagi. Wong dikosongkan sama ada juga sama saja, sama-sama kosong. Oh iya. Jadi, jadi saya menduganya ini bukan karena tidak setuju Gibran. Nah, perlu saya luruskan. Orang menyatakan, apakah kalian benci Gibran sehingga harus dimasukkan? Begini, demi keselamatan bangsa, maka kita jangan ragu-ragu mengoreksi kalau ada kesalahan. Yang koreksi yang kita lakukan terhadap Gibran, satu, agar tidak ada lagi satu keluarga yang membangun dinasti menghalalkan segala cara.
Oke. Yang kedua, agar kita memberikan bahwa kepada bangsa ini bahwa memang orang berkualitas lah yang pantas menduduki sesuatu kedudukan sesuai kualitasnya, bukan sesuatu yang direkayasa. Oke. Yang ketiga, jangan kita menyiapkan pemain cadangan yang kita tahu bahwa pemain ini nggak bisa main kalau pemain utamanya berhalangan gitu kan. Kan kita tahu gimana ke negara ini kalau pemain terjadi apa-apa kepada Prabowo. Apa yang terjadi? Kan kira-kira 3 hal itu supaya rakyat paham. Pemaksulan Gibran itu menyelamatkan bangsa dari 3 hal. Satu, tidak ada lagi ke depan menyalahgunakan kewenangannya untuk membangun dinasti keluarganya dengan melanggar undang-undang. Yang kedua adalah bahwa bahwa persaingan untuk kualitas integritas kualitas itu diperlukan untuk memilih yang terbaik dari pemimpin bangsa ini. Yang ketiga, jangan menyiapkan pemain cadangan yang kita tidak tahu bahwa dia tidak bisa main. Udah pasti kalah berarti. Udah pasti kalah. Menarik banget ya. Menarik, lucu. Sampai banyak dari politik, tapi tadi ada sempat menarik nih, saya pengen nyari juga yang 7.000 triliun ada di mana itu ya Pak Sidi ya. Saya pengen juga itu dapat tuh. Ya, saya pikir ada sebagian besar di bawah bantal penegak hukum. Yang tadi disebut ya, 11 triliun ada di mana? Minum dulu, Bang. Oke, makasih. Mari minum. Ini udah. Saya ada satu pertanyaan lagi. Oke, kita minum dulu. Dan bagus. Masalah bangsa itu kita bahas dengan Oke. Jadi gini, Bang. Tadi bicara tentang kualitas leadership. Yang tadi jangan sampailah kita nunjuk pemain yang pasti tidak bisa main. Nah, kalau menurut Abang dengan sekarang yang dulu sangat ngerti tentang BUMN, bagaimana sih sebenarnya rekrutmen di BUMN sekarang? Kan kemarin sudah banyak kritik, sudah mulailah ya TNTM dihapus, terus kemudian jangan sampai ini jadi tempat tampungan relawan, tampungan orang yang nggak punya kompetensi di situ. Nah, gimana Bang? Jadi saya lihat begini, Bapak ini membuka luka lama saya karena sebenarnya saya ikut salah. Oke. Gak apa-apa, Bang. Pada saat menjabat saya nggak benahi. Iya, gimana nih Bang? Jadi gini. Kalau seleksi direksi udah oke lah. Sudah oke ya. Yang masalah adalah komisaris. Yang problem adalah politisasi BUMN yang sudah sangat parah. Nah, sehingga menjadi tempat penampungan BUMN sekarang mendatangkan caleg gagal. Relawan. Ya kan? Tim sukses. Kemudian tukang maki-maki. 4. Ini penampungannya mereka gitu kan. Ya kan, ya anggota partai yang nggak gagal. Jadi komisaris BUMN. Relawan. Relawan kita harus paham yang biasa bekerja profesional adalah orang yang tidak bisa diterima dikerja di mana-mana, maka dia jadi relawan. Ya kan, kecuali memang sudah selesai bandian dan tidak mau dinyatakan relawan. Nah, tim sukses itu pasti bukan orang sukses. Ya, namanya tim sukses ya. Meskipun calonnya nggak sukses, tetap sukses. Nah, hanya orang tidak sukses yang menjadi tim sukses. Iya. Kalau dia, yang ini kan yang ini tukang maki-maki ini kan. Ini sama dengan buzzer nggak ini kira-kira? Ya, nah, tukang maki-maki kan begini. Kita sebutkan nama. Saat melawan SBY dimaki, habis itu kasih karpet merah. Pindah lagi. Nah, kerusakan bangsa ini karena selalu memberikan karpet merah kepada juru maki, tukang maki-maki. Kita sebutlah bagaimana ngabalin maki-maki Jokowi. Sampai diterima Jokowi, habis itu dia maki, ngasih lagi tukang maki-maki itu. Nah, di PSI bagaimana maki-maki Prabowo gitu kan. Nah, tukang maki ini dikasih peran penting. Dikasih karpet merah, digaji. Nah, kalau kita sudah memberikan begitu, maka jangan pernah berharap orang yang berkualitas. Nah, seperti halnya di BUMN. Nah, saya katakan, BUMN ini, itu kan sumber uang yang sangat besar. Saya bilang dulu, sekali saya begitu. Dulu tuh saya untuk menyeleksi orang, saya kan tahu,
kalau orang baik tidak akan pernah minta memo, tidak akan pernah minta dukungan kemanapun kalau orang profesional. Jadi saya dulu sederhana seleksinya. Siapa yang paling banyak memonya atau siapa yang paling banyak telepon, itu yang kucoret pertama. Dicoret pertama. Coret pertama. Karena pasti ini orang berkualitas. Pasti nggak berkualitas. Itu sederhana. Oke. Nah, orang yang ini enggak nih. Nah, itu baru kita seleksi betul. Itu sederhana kok. Simple ya, Pak? Simple. Yang banyak memonya. Yang banyak memonya coret pertama. Terima kasih, nggak terasa rupanya kita sudah 1 jam lebih. Mantap udah. Ini sudah hampir mendekati 80 menit seperti kemerdekaan kita 80 tahun. Nah, paling tidak ada terima kasih Pak Saididu untuk insight-nya yang luar biasa. Insight-nya luar biasa nih. Dari soal minyak ternyata ada ya pejabat begitu rumitnya di dalam itu ya. Jadi sekelas Sesdirjen aja, Sesmen aja, Pak Saididu waktu itu sampai ada yang ngusir, yang ini nggak kuat, Menko-nya turun. Segitu ininya ya, waduh. Baik, Pak Saididu terima kasih untuk waktunya. Mas Pong ada lagi? Saya sudah cukup. Oke, kalau gitu. Pak Saididu mungkin ada disampaikan untuk terakhir kepada masyarakat kita atau pemerintah? Saya senang membahas masalah serius negara dengan gaya cocok dengan sekali. gaya santai seperti ini supaya rakyat gampang memahami. Betul. Makanya gampang memahami dan ya kita buka apa adanya karena begini. Saya kan pelaku sejarah, jadi saya paham betul liku-liku, paham liku-liku dan cerita apa adanya. Karena memang ada yang sengaja memang hal-hal yang rumit itu diperumit lagi agar masyarakat nggak paham. Jadi itu dimanfaatkan itu, Pak. Iya, dipakai istilah-istilah ilmiah. Nah, itu yang kita nggak ribet. Dia sendiri kadang nggak ngerti juga. Kadang ngerti. Nah, itu dia. Itu dia sendiri nggak ngerti kan pakai ilmiah-ilmiah yang ya kita sederhanakan supaya rakyat paham dan saya pikir sudah saatnya sekarang bagi orang lain yang tahu bicaralah, yang tidak tahu kurangi bicara. Simpelnya adalah garis ini untuk masyarakat kita adalah tadi Pak Saididu menyampaikan kita tuh harapan untuk maju untuk sejahtera asal penegakan hukum berjalan ya. Baik, terima kasih Pak Saididu. Nah, tutupin aja, ini sudah tidak terasa ya sudah kita berbincang panjang Pak Saididu ya. Terima kasih sekali untuk waktunya juga insight-nya. Saya Lukman Hanafi dan saya Pung Purwanto dan narasumber kita Manusia Merdeka Pak Saididu. Nanti kita bahas sektor lain lagi. Oke. Terima kasih untuk episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.